Iya Kak, Bahas apa man? kemarin teh yang ulangan teh yang asal masa kayaknya masuk ke penyangga deh Kak. Hari kemarin kita udah sampai mana sih? Kemarin eh sampai lupa Hah? lupa kemarin join nggak Lupa. sih join. Sinyal lu jelek kayaknya. Sinyal budut ya. Mana yang lainnya? Wait man. Asap penyangga ya? Udah lewat gitu penyangganya. Aku kayaknya minggu ini masuk ke penyangga sih. Minggu ini minggu depan. Ada di sini Tapi tuh udah belum penyangga teh? minggu depan USK aku mah. S. Heeh. Oh, sekolahnya. Heeh. Jadi kamu libur gitu? Aku mah ke sekolah persiapan buat OSK. Olimpiade apa teh? Apa Kak? Olimpiade apa OSK teh? Aku mah fisika. Ikutan fisika. Ya. Ntar ya, tunggu yang lainnya ya. Kalau ada Gifari Ya, Jauhar. Kak. Palingan emang minta dijelasin dari awal yang penyanggatnya Kak biar tidak terlalu blank. Di sini tuh udah belum penyangat ya? Gip? Udah lama pisan. Oh, pohon-pohonnya. Yoyoy. Iya Mas kan itu mending mah masih review SMS. aja. Apa? Gip? Review lagi Kak yang penyangga. Ya udah ntar ya. Mana ini lain tanya? Ini lila. Siapa sih? Pada tidur gitu. Masya and the Bear. Mams. Nadine. Apa lagi sih? Akmal. Saki 1 2 3 4 5 6 7. Satu lagi siapa ya? Ya Akmal. 3 4 5 6. Oh iya udah benar. Akmal. Buffer ya, penyangga ya. Di sekolah udah sampai mana? Givari mau penyangga juga? Iya Kak. Baru masuk. Hari hidrolisisnya udah belum? Udah sih tapi belum, baru mau beres. Oh, baru mau beres. Ya, 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 ya. Penyangga hidrolisisnya mana sih? Bentar ya. Kemana yang lainnya? Kita tunggu 5 menitan ya. Kalau kalau nggak ada kita mulai ya.
Mana itu? Kemarin yang hari di sini kalian biologi ya? Ya Kak, langsung biologi. Oh, udah. Ini ya. Ya sudah, kita mulai saja ya. Biar efektif waktunya ya. Biarin yang lain malah kayak musuh. Mau mana ya? Telat. Oke, kita berdoa dulu ya sama Givari biar lancar hari ini, bermanfaat juga apa yang kita pelajari hari ini ya. Doain juga semoga kita semua terus disehatkan dan yang sakit semoga disembuhkan. Berdoa masing-masing di rumah. Berdoa dimulai. Selesai. Penyangga ya? Ahli hidrolisis sudah main? Ya. Hidrolisis belum Kak. Nah, kamu kan? Hidrolisis dulu sih. Nggak tahu aku teh. Hidrolisis dulu. Dari hidrolisis atau Kak? Ya, Nggak tahu dari hidrolisis aja. Digabung atau ya, hidrolisis dan penyangga ya. Biar tahu bedanya apa ya. Hidrolisis, penyangga. Ini teh babnya harusnya digabung gitu ya. Asal saya ngomong YQ ya, tinggal bahas ya. Kenapa ya? Biar mengerti nantinya bedanya apa sih hidrolisis sama penyangga teh. Nah, jadi sejarahnya itu kan dari asal bahasa biasa ini ya. Si hidrolisis sama penyangga itu asal bahasa biasa. Jadi asal bahasa biasanya jangan dilupain dan nanti ini nyambung sini gitu. Kalau hidrolisis bedanya apa? Coba. Kalau hidrolisis sebetulnya babnya itu bukan hidrolisis doang, tapi hidrolisis garam judulnya itu. Karena kalau namanya hidrolisis adalah proses penguraian karena air. Ya, siapa yang diuraikan kan tubuh, mau hidrolisis pukul. Nah, ada garamnya sebetulnya. Jadi ada hidrolisis garam, ada juga penyangga atau buffer. Bedanya apa? Bedanya apa sih? Kalau hidrolisis garam itu apa yang terjadi nanti di situ? Atau misalnya kita punya wadah ya, gelas kimia. Di dalamnya apa itu kalau hidrolisis garam itu? Yang jelas hidrolisis berarti artinya ada airnya. Hidrolisis garam itu hanya ada garam dan air. Gitu. Ya, garam dan air. Paham? Ya. Kalau buffer apa buffer? Asam Buffer itu basa. apa? Asam atau basa lemah. Ini ada sinar di sini ya. Baca apa? Asam Ya, atau basa lemah ditambah dengan apa katanya? Dan siapa di sini satu lagi? Dan garam. Paham nggak? Bedanya apa? Pakai kalimat garamnya. Yang buffer nggak ada airnya Kak. Ya ada airnya ya. Airnya nggak ditulis, pasti ada airnya. Kira garingnya ke batu di hiji-hiji kan enggak. Jadi ada air tetap ya. Cuma kalau yang ini airnya nggak usah ditulis. Dan biasanya mah air mah nggak usah ditulis ya. Cuma khusus untuk hidrolisis karena dia bereaksinya dengan air gitu. Jadi airnya harus ada ketulisin. Sebetulnya mah garam aja juga udah bener ya. Dan airnya mah pasti ada di semua larutan itu ada air. Namanya kan larutan. Larutan penyangga dan larutan hidrolisis gitu kan. So, paham dulu bedanya. Paham nggak bedanya ini? Dua tipe ini. Biar bisa enak nanti ininya. Nah, paham? Ya, contoh ya pakai gambar ya. Contoh pakai gambar ya. Bisa kalian visual. Nah, ini ada apa ini? Apa ini, Men? Beker gelas. Beker gelas ya. Misalnya dimasukinlah ke sini suatu zat yaitu NH4Cl. Udah, weh. Di sini ada air. Apa ini yang terjadi nantinya? Penyangga atau hidrolisis? Hidrolisis. Hidrolisis, paham? Jadi maknanya ya, ini adalah hidrolisis. Kenapa hidrolisis? Karena hanya ada garam dan hanya ada air. Meskipun air tidak ditulis, ya pasti ada airnya ya. Halo Mars. Jadi Givari kemana ya kabur ya? Mars, kedengaran nggak?
Beneran, Kak. Kita lagi bahas review lagi nih hidrolisis dan penyangga, Mar. Syak, kamu udah sampai mana di sekolah? Sampai Ya hidrolisis. nggak? Hidrolisis, oke ya. Jadi ini bedanya ya hidrolisis garam dan buffer ya. Kadang-kadang garamnya nggak disebutin sih, hidrolisis aja nggak apa-apa lah ya. Hidrolisis aja. Hidrolisis itu hanya ada garam dan hanya ada air. Kadang-kadang airnya nggak disebutin garam aja. Iya benar ya. Ini hidrolisis. Jadi kalau di sini ada air, masukin garam di sini terus, itu namanya hidrolisis. Berarti nanti di dalam larutannya ada apa? Masuk ke situ ya, misalnya gambarnya dua ya. NH4Cl di situ air ya. Nah, nanti garamnya jadi gini kan. Jadi gambarnya jadi gini. Di sini ya. Nah, di sininya muncul NH4Cl di sini. Di sini ada NH4Cl. Ini namanya apa namanya ya? Ini namanya adalah hidrolisis. Garam ya, hidrolisis. Paham? Jadi hanya ada garam dan air. Hidrolisis bisa dipahami? Misalnya 3 CONA. Ini dua buah zat. Ya dua buah zat masuk. Tadi nge-lag dikit. Nge-lag, Kak. Sekarang masih nge-lag nggak? Enggak, Kak. Nah, nanti berarti di dalam si zat di sini ya, di sini ada apa di sini? Nanti di sini ada dua buah zat, ada CH3COH dan CH3COONA. Ini adalah suatu apa ini di sininya? Buffer atau atau penyangga. Paham bedanya? Hidrolisis dan penyangga. Paham, Kak. Benar. Ya. Insya Allah. Ya. Ini cara langsung. Cara langsung itu tidak ada reaksi yang dilibatkan di dalamnya. Artinya garam masuk air itu langsung hidrolisis. Yang kedua ada asam, lemah dan garamnya. Ya, ini garamnya, kepemilikan ini ya. Halo, maaf nih, disconnect ya. Maaf, Ya, disconnect ya. Sinyalnya kok jelek amat ya. Jadi gitu bedanya hidrolisis dengan penyangga ya, kita pelan-pelan saja. So, Marsha, paham? Givari sama Mas Salman bisa dibedain bedanya antara hidrolisis dan penyangga? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Ini cara langsung, dua-duanya cara langsung. Cara langsung itu tidak ada reaksi. Kita tidak lihat prosesnya. Masuk proses itu gimana sih? Kan garam itu nggak ujug-ujug ada ya. Dia tuh kan hasil reaksi antara siapa garam itu? Si garam itu. Asam dan basa. Apa tambah apa? Iya, asam dan basa jadi garam kan gitu ya. Asam dan basa itu jadi garam. Ini mah udah ada garamnya. NaCl-nya udah ada tuh garam dapur di rumah. Kamu nggak perlu lihat NaCl dari mana sumbernya dulu. Yang jelas udah ada garamnya aja. Kamu masukin ke air, itu adalah hidrolisis. Ya. Tapi kalau kita nggak punya garam nih, boleh nggak? Bisa nggak menghasilkan reaksi hidrolisis? Kita tidak punya garam, tapi kita punya asam dan punya basa. Bisa jadi garam nggak? Terus reaksikan dulu kan, Kak? Iya, reaksikan dulu ya. Jadi ini cara langsung. Yang jelas prinsip akhirnya yang namanya hidrolisis itu hanya ada garam dan airnya, air yang disebut di sini ya. Pokoknya mah ada larutan aja. NH4Cl berupa garam itu hidrolisis. Kalau di dalam campuran ada dua campuran, asam lemah atau basa lemah dan garamnya itu buffer. Kalau maaf, tadi gitu. Bedanya tahu?
sekarang? Prinsip akhirnya. Nah, contoh lagi sekarang, kita pakai gambar lagi sekarang ya. Nah, contoh lagi sekarang kalau gini nih, ini kita langsung gabungin ya, buffer hidrolisis ya. Nah, misalnya gini nih, ini ke dalam suatu gelas kosong, ini gelas kosong, ternyata nggak ada airnya ya. Dimasukinlah ke sini, misalnya kita punya CH3, COOH, ya yang sama lah, 100 ml, 0,1 molar. Campurkan di sini juga, dimasukinlah ke sini juga NaOH 100 ml 0,1 molar. Nah, campuran yang terjadi nanti pada saat akhir ya, saat mereka sudah bereaksi, tinggal ada apa di dalam? Ada yang tahu nggak? Apakah dua-duanya ini masih kayak gini bentuknya? Kayak gini nih. Air, Kak. Apakah mereka bereaksi nggak? Bereaksi. Bereaksi nggak ini? Dua orang ini, dua zat ini. Ini asam lemah, ini basah. Bereaksi nggak? Bereaksi kan? Ini bereaksi, pasti bereaksi. Garam itu pasti ada, bener nggak? Ya, karena dia bereaksi itu garam pasti ada. Gitu, garam itu pasti ada. Cuman perkaranya, apakah hanya ada garam dan air doang, atau masih adakah zat dua ini yang tersisa di sini gitu pada saat Masih ada sisa, Kak. ya masih ada sisa ya. Kayak kita bakar kertas, beras, si arang itu pasti ada ya abunya. Perkaranya apakah semua jadi arang atau masih ada kertas putih yang tersisa? Nah gitu bedanya tuh ya. Itu reaksinya. Kalau yang tadi logikanya ini hanya arang doang masuk ke air, udah jadi arang, kita nggak tahu siapa yang bakar, arang masukin itu garam. Nah kalau yang ini masih ada arang dan masih ada kertas, gitu. Itu penyangga. Nah ini kita nggak tahu. Ini prosesnya kita lihat. Nah apakah ini habis dua-duanya ataukah masih ada yang tersisa di sini si reaksinya. Nah itu harus kita reaksikan ya, biar tahu nanti di sininya itu siapa, biar tahu keadaan akhirnya ini siapa gitu. Kita pakai mula-mula bereaksi sisa untuk mengeceknya secara resmi. Nah kalau pingin nggak resmi, ini gimana? Ada cara cepat sebetulnya untuk melihat siapakah yang sisa, siapakah ataukah habis dua-duanya. Caranya kaliin. Ya, kalikan. Jadi apa sih? Baca nggak? Kalikan antara A, V, dan N. A itu valensi asam atau valensi basa ya. H-nya 1, ininya 100, ininya 0,1. Berarti berapa nih totalnya jadinya? Kalau dikaliin 10 milimol. Ini OH-nya 1, ini 100 dikali 0,1 berapa jadinya? Sama ya? Iya, Kak. Nah, kalau sama artinya apakah ada yang bersisa nanti di akhir? Enggak, Kak. Nggak ada. Berarti nanti di sini tinggal ada apa nanti di gelas ini? Garam dan air. Hanya ada CH3, COO, NH. Betul? Ya. Hanya ada garam saja. Berarti ini apa artinya dia artinya? Ini artinya suatu larutan Hidrolisis. Paham maksudnya? Kamu nanya, Kak. Nah, untuk mengerti ya. Kalau nentuin turunan garamnya gimana, Kak? Nah, direaksiin ya betul pertanyaannya. Menentukan ininya gimana? Itu direaksikan. Ini kan analoginya ya. Ini adalah suatu ilustrasi ya perbedaan hidrolisis dan penyangga. Jadi bisa dua cara. Yang pertama langsung dimasukkan yang tadi ya garam ke air, si arangnya hasil pembakarannya arang ngumpul itu hidrolisis. Kalau penyangga logikanya kalau ada arang dan ada kertas, jadi dua-duanya masih ada, itu penyangga. Yang ketiga kita nggak tahu ini teh hasil akhirnya teh apakah tinggal arang semua atau masih ada kertas yang sisa ya. Nah ini harus direaksikan gitu. Nah, cara mereaksikannya itu mereaksikan asam dan basa. Kayak dulu teknik asam dan basa direaksikan sama kita. Kalau yang barusan, nah, itu cara cepat ya, cara cepat menentukan oh ini adalah suatu larutan hidrolisis. Nah, cara cepat gimana? Ya cara reaksinya gimana kan gini reaksinya ya. CH3 COOH ditambah dengan NaOH jadinya apa dia? Selalu menjadi garam dan selalu menjadi air ya. Di sini pasti ada garam. Nah, garamnya gimana?
Kemarin tuh udah diajarin nih di reaksi asam basa bertukar pasangan. Benar nggak? Diingetin lagi lah kalau Bapak ya. Ini hanya di belakang ya. Untuk asam yang ini hanya di belakang. Biasanya hanya di depan. HCl, HBr ini mah di belakang hanya. Oke, jadi gimana? Na menggantikan si H, CH3COO ini menggantikan siapa nih? CH3COO ini menggantikan si OH. Diingetin lagi nih ya. Jadi gimana? CH3COO Na plus pasti ada air di sini. Ya, potong dikit. So, bisa ini reaksi asam basa udah diajarin dulu. Iya, Pak. Tuh. Kebayang, Nadine, Gifani, sama Marsha, Akmal? Kebayang, Kak. Mal? Halo, Mal? Sehat, Mal? Halo. Halo? Halo. Halo, kebayang ini? Ini diulang lagi nih, Akmal dulu pernah tambahan ini doang ya, penyangga doang dulu. Jadi kita gabung hidrolisis penyangga bedanya apa. Nah, untuk tahu siapa yang habis, cara cepatnya kayak tadi dikali-kaliin ya, bandingkan. Kalau nilainya sama itu pasti dia habis dua-duanya, tidak ada yang bersisa, hanya ada garam. Ada garam pasti ada, pas dibakar pasti ada abu, ada pasti itu ya. Kalau kebakar gitu, garam itu logikanya pasti ada. Beda urusannya apakah si apa sih namanya pembentuknya itu masih ada yang sisa apa enggak. Nah, cara resminya kan gini, ini dikali-kaliin ya. Ini awalnya berapa nih awalnya? Kaliin gini. Yang ini 100 milimol, 100 ml 0,1 molar, ini pun sama 100 ml 0,1 molar. Dikaliin. Mula-mulanya berarti berapa? 10 milimol. Ini 10, ini enggak ada. Mula-mula bereaksi kemudian sisa gitu. Karena sama dan koefisiennya pun sama, maka ini habis dua-duanya. Di sini 10, di sini 10, di sini 10, di sini 10, di sini 0, 0, 10 dan 10. Hanya ada apa tuh terakhirnya? Garam dan air, Pak. Nah, berarti kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya adalah hidrolisis. Gitu. Garamnya mana? Ini garamnya ini. Bisa membedakan sekarang perbedaan hidrolisis dan penyangga. Bisa, Pak. Contoh lagi satunya. Kalian tentukan ini ya. Contoh. Tentukan apakah ini hidrolisis atau penyangga. Tentukan. Ya. Nah, misalnya ya. Contoh ya. Misalnya ini ada 100 ml. Ini NH4OH ya. 0,2 molar dicampur dengan 100 ml misalnya BaOH 2 kali gitu 0,1 molar. Apakah ini hidrolisis atau penyangga? Pertanyaannya gitu. Jadi apakah campuran yang terjadi nanti hidrolisis atau penyangga? Reaksi dulu ya. Belum tentu sob. Hidrolisis atau penyangga? Cok, gimana caranya, Sob? Hidrolisis, Kak. Nah, tahu dari mana kamu hidrolisis, Cak? Yang pertamanya ini jadi 20 mol. Bawahnya juga 20 mol, Kak. Oke, kalau ingin cepat caranya ya cara cepatnya betul tadi kali-kaliin antara volume 100 dikaliin OH-nya jumlahnya 1 dikaliin 0,2 gitu. Berapa jadinya nih totalnya dia? 20 mol ya, 20 milimol gitu. Coret. Yang kedua, kali-kaliin lagi ini 100 dikali 2 dikali 0,1 dikali 2 ya, OH-nya ada 2 dia. Berapa jadinya? Sama enggak? 20. Sama enggak? Berarti kesimpulannya apa ini, Mas? Hidrolisis apa penyangga? Hidrolisis. Hidrolisis, Kak. Hidrolisis, Paham? Kak. Paham ini? Paham. Paham, Kak. Jadi ini yang buat tadi ya contoh yang ini sama contoh yang ini adalah prosesnya kita lihat. Jadi asam dan basanya masih ada, kita lihat. Tapi yang dua yang atas itu cara langsung ya. Oke, nomor 2 ini hidrolisis apa penyangga? Ada 100 gram NH4Cl
ditambah dengan 50 gram NH3 dalam 100 ml lautan. Ini hidrolisis penyangga yang nomor 2. Yang nomor 2 hidrolisis atau penyangga. Yang atas apa ini? Garam, Kak. Garam ya. Iya, Yang bawah apa ini? basa. Basa lemah ya. Berarti ini apa campurannya? Apakah harus kita kali-kaliin biar tahu hasilnya apa? Enggak, Pak. Nggak usah. Kenapa nggak usah? Ini mas sudah garam dan sudah asam, sudah basa. Basa. Ya ini udah campuran antara apa nih? Antara basa lemah dan garamnya, kan ya garamnya. Berarti ini artinya apa dia kesimpulannya? Reaksi senyawa ini campuran ini merupakan reaksi buffer. Paham? Bukan jadi. Enggak. Kalian udah datang belum, Pak? Oh, Udah. ada. Saya. Siapa? Iya, Kak. Oke. Iya. Bang? Iya, udah iya. Kamu tuh lagi di mana, saya? Ya, kita review lagi ya hidrolisis buffer ya, gabungin ya. So, siapa yang bertanya? Sebelum dilanjutin nih. Tapi dilihat ya, kalau buffer itu garamnya harus garamnya ya. Ini kan garamnya ya, turunannya dia ya. Mas konyong-konyong tiba-tiba ada NaCl di sini nggak bisa ya. Ini adalah turunannya dia, ada yang miripnya. Ini ada yang miripnya. Nih. Tapi kalau kita panjangin lagi kalimatnya, asam dan basa lemah dari garamnya, dari yang kuat. Ini kayak ada lanjutannya lagi ya. Turunannya dari mana? Dari yang kuat. Nah, maksudnya gini. Ibu dan bapaknya salah satunya harus ada yang kuat. Salah satunya harus lemah. Nggak boleh lemah dua-duanya, nggak boleh kuat dua-duanya. Dan dia adalah, garamnya ini adalah turunannya dari yang salah satunya kuat. Sok, sampai situ dulu. Ada pertanyaan tidak? Ibang, halo Bang. Halo. Nah, ini ya, hidrolisis dan buffer. Bedanya apa? Kita gabungan sekarang ya, hidrolisis dan buffer. Oke, nanti belum ke pH ya, belum ke pH ya. Kalau di sekolah mungkin hidrolisis dulu, buffer dulu ya. Itu juga udah dulu ya. Kebetulan Maya ini mari dulu lagi aja. Kita maju-maju ya. Sekolahnya. Oh iya, sok. Pak, aku nanya. Ya, boleh. Jadi kalau buffer teh garam sama asam basa lemahnya. Kalau hidrolisis asam lemah basa kuat atau kebalikannya itu. Kalau yang hidrolisis habis. Nah. Ya, jadi kalau hidrolisis itu habis, minyak mau ya. Kalau penyangga itu yang lemahnya harus masih ada sisa gitu. Paham? Oke. Tadi mah logikanya kayak kita ngebakar kertas ya. Bakar kertas jadi abu itu analoginya adalah garam. Kertas itu adalah suatu reaksi asam dan basa ya, asam dan api, asam dan basa. Kalau kertasnya masih ada putih-putihnya, itu berarti penyangga masih ada sisa. Tapi kalau habis semuanya jadi abu, berarti itu adalah hidrolisis. Ya, hanya ada garam doang. Oke, lanjutin ya, ini dihapus ya. Itu di fotonya udah ada di papan daya. Lanjut. Nah, pH-nya gimana sekarang ya? pH. Aduh, bentar ya. Ini Oke. Mana ini sekarang? Aduh. Ale udah sampai mana di sekolah, Le? Ale udah. Saya. Apa, Kak? Udah sampai mana di sekolah? Masih bab 1, asam basa.
Oh, nggak apa-apa lah ya. Nyalsek modelnya. Nyalsek. Kamu ada UTS nggak? Ini ada UTS nggak? Ini pada ada UTS nggak? UTS itu namanya apa ya? PTS, PTS sekarang. Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Tergantung guru, Kak. Sama 20. Masih. Oh, sekalipun ada berarti ulangan gitu ya? Ya tergantung gurunya mau ngadain atau enggak. Kita lanjutin ke pH-nya. pH buffer dan hidrolisis ya. pH ya. Sekarang kita masuk ke di mana mau apa dulu nih? Buffer dulu apa hidrolisis dulu? Hidrolisis dulu ya, udah ditulis. Nah, masih ingat kah? Ini udah berapa kali dibahas ya. Hidrolisis, pH-nya gimana? Hidrolisis itu tergantung dari garamnya. Ya, ada 3 jenis hidrolisis. Hidrolisis yang pertama itu dia berasal dari apa nih? Hidrolisis itu ada yang sifatnya ya sifat garam, itu ada yang bersifat apa nih? Garam itu ada yang bersifat asam. Garam itu sifatnya kalau digambarin di wilayah pakai tabelnya sifat. Garam. Ini asal mulanya yang berasal dari asam lemah basa kuat. Asam basa sifat. Contoh. Ini kebaca nggak kalau tulisannya segede ini sedikit ini? Kebaca, Kak. Baca. Nah, misalnya ya, kita punya jenis asamnya. Dia berasal dari asam lemah, misalnya. Dan basanya berasal dari basa kuat. Maka nanti sifat garamnya gimana? Sifat itu ngikutin si yang kuat. Maka nanti sifatnya dia adalah sifatnya basa. Contohnya apa? Garamnya. Contoh garamnya. Oh, basanya kuat, asamnya lemah. Asam lemah teh apa sih? Banyak ya. HF misalnya. Basa kuat contohnya KOH misalnya. Jadi contohnya adalah garamnya adalah HF, NaF atau yang barusan ya CH3, COONA, CH3, COOBA 2 kali, CH3, COOH. Sampai sini paham? Ini contohnya. Berarti harus hafal asam lemah, harus hafal asam kuat, basa kuat. Ya. Sifatnya basa ya. pH-nya lebih dari 7. Nah, ada lagi nih. Asamnya berasal dari asam kuat, basanya yang basa lemah. Berarti sifatnya ikutin ke yang kuat. Asam. Contohnya apa? NH4Cl. Biasanya garam yang sering muncul adalah NH4 ya. NH4 2 kali SO4, misalnya begitu ya. Sampai sini, bisa dipahami? Ada juga asamnya lemah dan basanya juga lemah. Boleh? Boleh. Sifatnya nanti gimana sifatnya ini? Tergantung apa nih? Tergantung apa? Tergantung Ka atau Ka atau Kb. Gimana gedenya siapa? Contohnya apa? Ya contohnya ini misalnya CH3, COO, NH4, gitu ya. Atau enggak misalnya NH4N, ini adalah suatu garam yang berasal dari lemak-lemak. Paham? Nah, jenis garamnya, nanti jenis hidrolisisnya ya, ini hidrolisisnya, jenisnya itu adalah yang 2 atas ini ya, yang salah satunya kuat, salah satunya lemah, ini termasuk hidrolisis parsial. Yang ini parsial juga, yang ini mah hidrolisisnya hidrolisis total. Tuh. Coba simpulin sekarang sama kalian. Saat dia punya lemahnya 1, ya nih. Salah satunya lemah, ibu bapaknya hanya 1 doang yang lemah, dia parsial hidrolisisnya. Tapi saat dua-duanya lemah, hidrolisisnya total. Itu. Berarti hidrolisis ditentukan oleh siapa? Bukan sifat ya, hanya hidrolisis. Hidrolisis ditentukan oleh siapa berarti? Sifat lemahnya reaktan gimana sih, Kak? Jadi ditentukan oleh yang lemah. Paham sampai sini? Berarti kalau yang kuat sama yang kuat terhidrolisis tidak. Parsialnya sebagian ya maksudnya. Kalau kuat Asam dan kuat, kuat, enggak. asam Juga, kuat dan juga. basa kuat nih. Berarti ini terhidrolisis tidak garamnya nanti.
tidak terhidrolisis, ya pH-nya langsung berapa? pH-nya sifatnya netral, pH-nya 7. Jadi ini yang tidak terhidrolisis ya. Tidak terhidrolisis. Ini berasal dari asam kuat dan basanya yang kuat. Ini pH-nya langsung 7, netral, sifatnya langsung netral ya dia. Netral. Contohnya apa? NaCl. Dan contohnya apa lagi? KNO3. Pokoknya mah dari yang kuat dan yang kuat aja. Itu pH-nya dia langsung 7. Tidak terhidrolisis. Itu tulisannya ngajak nanya. Orang bakat ya. Nggak ada ya. Tidak terhidrolisis. Gitu. Jadi ini biar paham ya. Jadi tidak dihafal. Kenapa dia bisa terhidrolisis? Karena sebetulnya mengandung ion yang lemah, gitu ya. Nah, sementara sifat asam dan basanya mah bisa dilihat dari siapa yang kuat. So, paham nggak? Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Ya. Artinya berarti nanti reaksi hidrolisis itu adalah reaksi antara siapa sesungguhnya itu sesungguhnya karena kalau kuat sama kuat tidak terhidrolisis ya. Sementara kalau punya yang lemah meskipun satu terhidrolisis ya parsial. Lemah dua-duanya apalagi di terhidrolisis total. Berarti reaksi hidrolisis itu antara siapa dengan siapa? Yang namanya hidrolisis. Berarti hidro itu air ya. Lisis itu penguraian, diuraikan oleh air. Siapa yang terurai? Yang kuat tidak akan terurai ya, tidak akan terurai. Garam atau yang lemah yang terurai. Garam siapa? Ion siapa? Reaksi hidrolisis itu terjadi antara ion yang lemah. Ya. Jadi kalian dengan lemah biar tidak terhidrolisis, tidak terurai. Ion lemah ditambah dengan air. Ion lemah ya, nih yang lemah. Ion lemah ditambah dengan air itu adalah reaksi hidrolisis. Oke, contoh di mana contohnya? Di luhur ya. Sini ya. Misalnya kita punya senyawa NH4Cl. Tanya dulu ini asam basa atau ini asam atau basa sifatnya nih? Mal. Garam ini sifatnya asam atau basa, Mal? asam. Asam. Bener asam. Pasnya mana Masya? Pasnya asam atau basa, Mal? Udah kembali, Le. Kan NH4T, NH3OH kan, Kak? NH4OH ya. Ini NH4OH itu basa lemah, Cl itu kan celana ya, celana biru punya lolos, colok-colok itu kan asam kuat, betul nggak? Nah, berarti artinya yang kuatnya siapa ini? Yang kuatnya adalah si asam, betul nggak? Ini sifatnya asam. Secara pandangan ya, secara hafalan kita antara siapa yang kuat, siapa yang lemah, kita tahu ini Cl itu kuat, ya HCl, NH4 itu lemah. Jadi ini sifatnya garam bersifat asam. Itu bersifat asam. Kenapa? Karena yang kuatnya ini Cl. Nah, dibuktikanlah oleh reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu antara ion lemah dengan air. Oke? Kita uraikan sekarang di sini ya. NH4Cl terionisasi menjadi apa dia? Di dalam air NH4+ ditambah dengan Cl ini. Itu kan? Ya. Mana yang lemah? NH4 itu lemah, Cl itu kuat, kan gitu. Tahu dari mana? Tahu dari bab 1 ya, asam basa. Gitu makanya nyambung. So, sampai sini dulu. Paham? Itu. Bedakan yang lemah mana, yang kuat mana. Nah, kemudian reaksi hidrolisisnya berarti yang mana? Reaksi hidrolisis itu yang lemah dengan air. Siapa yang lemah teh? NH4+. Berarti reaksinya gini. NH4+ ditambah dengan H2O ya. Air CaI ya, CaI. Jadinya apa nih? Ingat H2O itu apa? H2O itu
adalah H plus dan OH min gitu. H2O ya. H plus OH min sebetulnya mah. Nah, gitu. Kurang enak dipandang mata. Salah itu ya. Oke, berarti nanti OH min atau H plus yang bereaksi dengan dia. Masa plus sama plus ya? Nggak boleh ya LGBT. Berarti OH min dengan NH4 jadinya apa nanti di sininya? NH4 OH. Itu paham sampai sini? Plus siapa nih sisanya? H plus. Muncullah H plus di sini, makanya sifatnya asam. Jadi asam dan basa itu bukan karena ada HCl, bukan ya. HCl bisa asam karena dia masuk ke air, muncul H plus. Percuma kita punya H, kalau masuk ke air tidak menjadi H plus. Ya, itu nggak akan jadi asam. Nah, ini muncul H plus di sini, makanya dia sifatnya asam. Ini adalah pembuktian secara reaksi kimianya. Jadi ion lemah yang bereaksi dengan air. Ya. Paham? Oh, siapa yang mau bertanya? Halo, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Tadi mau bertanya nggak? Nasya, Said? Kak, mau nanya. Boleh, Sob. Tadi teh parsial teh apa, Kak? Parsial itu sebagian, terhidrolisisnya sebagian. Gitu. Ini Marsha ini? Belum. Siapa? Siapa yang tadi? Ya, itu parsial itu sebagian, terhidrolisis sebagian. Maksud sebagian gimana? Gini, NH4Cl itu ionnya ada dua, NH4 plus dan Cl min. Tapi karena yang lemahnya hanya ada satu, maka hanya sebagian aja, setengahnya yang bereaksi dengan air itu yang lemahnya doang. Reaksinya cuma satu gini. Nah, itu makanya disebut terhidrolisis parsial tuh gitu. Ya. Ini NH4Cl masuk ke air terus NH4 dan Cl. Ini yang bereaksi dengan air nyaman, ini nyaman enggak. Tuh. Tapi kalau total dua-duanya lemah, berarti reaksinya dua nanti ada. Sok sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ayo bertanya, ayo. Halo, ayo. Bisa nggak? Kalian udah balik, Lek? Mal, bisa Mal? Udah. Gitu. Bisa, Kak. Bisa? So, coba nih katanya. Diketahui gini ya. Diketahui ada reaksi hidrolisis seperti di bawah ini ya. Diketahui reaksi hidrolisis gini katanya. Kita punya di sini ada L plus ditambah dengan H2O menghasilkan amin aja ya, amin ditambah dengan H2O menghasilkan Ha ditambah dengan OH ya. Pertanyaannya, manakah garam yang mungkin? Nih, pilihannya di soal kayak gini ya. Nih, contohnya di sini adalah NH4Cl, yang B itu adalah NaCl atau NaCl yang bakal C itu adalah apa ya? CH3 COO 2 kali BH. Yang D itu adalah NH4F. Yang E-nya senyawanya adalah HCN. Jangan kasih. Bosan ya. CH3, COO, NH4. So, mana kira-kira garam yang mungkin jika reaksinya seperti itu? Si A itu adalah suatu senyawa, maksudnya simbol ya. Oh, mana nih pilihannya? Kata Salman C. Salman belum tentu salah. So, Alek, jawabannya apa, Alek? Yang mana, Alek?
Kadang-kadang kan ada soal kayak gitu kan, yang soal-soal PG sekolah tuh. Oh, kemana? Sai. Halo, Sai. Dengar nggak, Sai? Kamu di mana, Sai? Le, mana jawabannya, Le? Hai, jawab dulu, Ma. Bentar, Pak, pikir. Oh, pikirin dulu. Ya, analisis ini soalnya menganalisis ya. Jadi biar kalian menganalisis, nggak menghafal-hafal dulu. Ayo, cobain. Oh, pikirin dulu aja. Kalau belum mengerti, boleh bertanya. Dok, manakah itu yang hidrolisis? Mungkin alasannya kenapa? Yang C bukan? Ya, berarti jawabannya sama kayak Salman ya. Iya, aku C. Di lock dulu ya, soal yang lain. Nadine? Dok, boleh di chat. Boleh di mana? Saya kemana saya? Bilang nih dia. Bentar, Kak. Oh, bentar. Sampai bisa dulu aja. Oh, ya, di Antosan. Kayaknya nggak ada deh, Kak. Ini siapa yang jawab? Akmal. Perasaan Kayaknya nggak ada. aku mah NH3. NH3 apa dia maksudnya? Ya, NH3 kan kalau misalnya jadi NH4CL. Di HA-nya NH4CL, di aminnya NH3. NH3 itu plus atau min? Min. NH3 itu plus, tuh Oh, iya. NH4 plus. NH3 itu kalau diuraikan jadi NH4 plus. Givari? Gimana Givari? Aku C, Kak. Oh, C, berarti C semua. Hampir C semua ya, Bang? Teng, tuh bisa mikir. Kan kalau C BA2OH. Pikirin dulu. Hah? Kan itunya OH doang, OH C. min doang. Kalau reaksi hidrolisis ya itu pasti hanya ada H+ atau hanya ada OH minimal. Karena yang reaksinya kan sebagian aja yang lemahnya aja. Jadi terurai dari H2O-nya aja ini. Reaksi hidrolisis dari apa tadi? Catatan yang awal ion lemah ditambah dengan air gitu kan? Ya, garam itu kan ada plus min nih. Kita nggak tahu yang plus yang min itu siapa yang lemah. Terserah lah, mau plus bisa, mau min bisa yang lemah. Yang jelas, yang lemah itu akan bereaksi dengan air. Contoh yang ini, yang lemahnya adalah yang plus. Gitu. Plus bertemu dengan H2O, berarti bertemunya dengan OH min. NH4 plus dengan OH min bertemu. Terus, sisanya siapa? H plus. Tuh ada H plus. NH4 bertemu dengan OH min, jadi NH4 OH. Bukan ininya yang menjadikan dia basa itu, bukan, tapi ininya menjadikan dia asam itu, tapi ininya nih H+. Ya, HCl itu belum tentu asam kalau H plusnya nggak lepas ya, gitu. Ini
Yang ini berarti siapa yang lemahnya ini? Yang plus atau yang min? Reaksi yang ini. Udah jelas min kan ya? Oh, berarti ion lemahnya itu harus yang min, gitu kan? Coba kita cek satu-satu ya. Kalau yang ini NH4 siapa ini? Ini NH4 plus dan Cl min. Siapa yang lemah NH4 plus dan Cl min di sini? NH4. Reaksi yang ini NH4. udah ada ya contohnya ya. Ini yang lemahnya dia kan ya. Nah, kalau NaCl ini terurai dari siapa namanya dia? Na plus Cl min. Oh, ini mah kuat semua, bener nggak? Ini mah tidak terhidrolisis kan ya? Ini mah tidak terhidrolisis karena dia kuat semua gitu. Nggak ada. Nah, kalau yang ini CH3COba, nah CH3COba gimana nih? Ini nggak ada lah ya. Netral ya. NaCl itu netral, tidak terjadi hidrolisis karena kuat dan kuat. Kalau yang ini itu gimana reaksinya? Ini adalah CH3COO min dan apa tuh? Ba2 plus ya, dua buah makanya gitu. Siapa yang negatif di sini? Yang min, yang lemah siapa? Ba atau CH3COH? Ini kan? Nah, makanya jawabannya ini. Itu betul cek. Kenapa? Karena yang lemahnya yang min. Yang min. Gitu. Ini simbol. Kalau yang ini kenapa bukan? Ini mah NH4 plus ditambah dengan F min. Dua-duanya lemah ini mah. Ini lemah. Ini juga lemah. Reaksinya nggak akan kayak gini. Reaksinya ada dua berarti. Yang plus juga bereaksi seperti ini modelnya. Yang min juga bereaksi seperti ini modelnya. Begitu pula yang nomor E. Yang nomor E pun sama. Ini yang lemahnya siapa yang lemahnya? CH3COO min ditambah dengan NH4 plus. Yang siapa yang lemahnya? Ini yang lemahnya. Gitu. Dua-duanya lemah. Normal. Yang lainnya pun sama. Mengerti tidak? Bisa dimengerti nggak? Bisa, Kak. Bisa. Men? Mal, sok masih sok. Kan Nggak apa-apa. hasil penyatuannya nggak sama, nggak Ha plus OH min. Enggak Ha plus OH min. Oh, oke. Itu kan A itu teh contoh doang ya. Coba kita sekarang reaksikan ini ya. CH3COO 2 kali Ba itu jadinya apa? Berarti CH3COO min ya. Ba OH2. Itu mah ibu bapaknya ya. Kan gini. Ini mah. Enggak apa-apa, bagus itu. Jadi kita diskusi sekarang. CH3COO 2 kali Ba ini kalau terurai jadi apa jadinya? CH3COO min ditambah dengan Ba2 plus. Kan gitu. Nah, ini 2 gitu kan ya. Yang lemah siapa? Nih, CH3COO min ini yang lemah gitu. Ini lemah. Nah, nanti reaksi hidrolisisnya itu yang lemah. Berarti siapa tuh? CH3COO min ditambah dengan H2O. Jadinya apa jadinya? CH3COO H2O itu H plus OH min. Plusnya masuk ke sini kan ini min ya. Berarti plus. Jadi CH3COH plus sisanya siapa? OH min. Gitu mah. Iya benar. Paham Iya, nggak? Paham nggak, Sob? Isi belum? Iya, paham. Ketuker sama yang itu, yang awal. Oh, ini mah minnya di depan ya. Senyawa ini mah yang non anomali dia. Minnya di depan, biasanya kan plus di depan ya. Dia minnya di depan. Bisa mah sekarang mah? Paham nggak? Bisa. Jadi kalau ada contoh gini, soalnya sering di PG nih, reaksi garam gini, manakah garam yang mungkin? Nah, lihat aja ini. Oh ini min, oh cari yang min yang lemah. Paham ya? Ini belum pH ya, baru reaksinya doang. Biar bisa ya. Kalau reaksinya dua, minnya bereaksi, plusnya bereaksi, atau kadang-kadang senyawanya langsung bereaksi dengan air dua-duanya. Itu berarti total dia hidrosisnya dia. Gitu. Paham? Boleh pertanyaan lagi, diskusi aja. Sama mau nanya lagi nggak? Ayo nanya. Enggak. Dan pH-nya, Kak. Oke, sekarang pH ya. Ini baru hidrolisis ya. pH ya. Jangan lupain tadi tuh logika hidrolisis dan buffer ya. Karena buffernya nyambung di sini nanti. Sekarang kita bentar. Kita potret dulu.
Biasanya Alex suka mau motoin kan? Nah, bisa motoin Alex? Ah, udah ngirim. Oh iya udah ngirim gitu. Nah, cepat-cepat bisa ngirim aja. Udah ngirim. Sama Kak liatin tolong. Hah? Aku udah nge-SS, tolong liatin kebaca apa enggak. Baca. Lanjut ya. pH sekarang. Nah, pH garam ya. pH hidrolisis garam. Jadi babnya habis hidrolisis nanti ada KSP terakhir ya. KSP itu sama pH juga. Baca lah, baca. pH-nya ya, ini review ya. Review tapi lebih padat. Biar paham lah. Hidrolisis dulu ya. pH. pH-nya pH garam ya. Judulnya bukan pH hidrolisis ya. Ya nggak apa-apa lah pH hidrolisis soalnya biar sesuai dengan pH hidrolisis garam. Sebetulnya pH garam ya, pH larutan garam. Nah, kalau yang tadi yang kuat dan yang kuat kan pH-nya 7 ya. Cuma nggak usah dihitung. Syaratnya kita hafal ya, mana asam kuat, mana basa kuat. Nah, kalau yang lemah itu pH-nya gimana? Kalau dia bersifat asam, hidrolisisnya ya berarti H plus sama dengan akar dari KW dibagi dengan K apa tuh? AB. B dikali N dikali dengan konsentrasi garam. N-nya apa N-nya? Ini N kecil. N itu adalah jumlah ion yang kuat ya, jumlah ion yang lemah. Tadi tuh CH3CO2 kali CH3 COO 2 kali Ba. Nah, ini yang lemahnya kan ini ya, CH3CO ini ya. Ini ada 2 dia. Oh, berarti ini N sama dengan 2 gitu. Kali 2 ya, jangan lupa. Terus ini kurung siku apa ini kurung siku ini? Saya repot-repot aja bikin siku ini ada maknanya ya. Apa ini teh? Konsentrasi garam. Iya, konsentrasi atau dalam satuan molaritas ya, molar satuannya. Udah ini. Kalau di sekolah mungkin pakai kation boleh ya. H plus berarti kation plus lagi di sini. Tuh. Ya. Min berarti min anion di sini. Tapi kalau pakai kation anion itu harus diuraikan di ionisasi ya biar faktor 2-nya masuk ke situ kalau nggak salah nanti. Amannya mah gini aja. Konsentrasi garamnya. Paham? Ya belum ya. Nah, nggak akan ditulisin bahasanya mah. Berarti kalian tentuin sendiri ya. Ya iyalah, biar sama rumusnya mah ya. Gini aja. Nilai KW berapa nilai KW? KW 10 watt min 14. Iya betul guys. Sebelum pangkat min 14 man. Ya, betul. Kalau normal ya, kalau nggak normal ketahui nanti. Nah, berarti nanti si pilihan soalnya untuk hidrolisis garam itu ada 2 tipe nantinya ya. Bisa garam masuk air, bisa reaksi asam dan basa. Contoh soal kita sekarang ya. Pakainya yang ini aja lah. Soalnya di sini aja lah ya. Nanti lah kalian berlakunya. Contoh misalnya kita punya berapa ya? 8,2 gram CH3CONA gitu ya, dilarutkan sampai dengan air artinya ya, sampai volumenya 500 ml. Tentukan pH-nya. Tentukan pH larutan. Ruang soalnya. Nah, datanya ada di sini. Ada nilai Ka dari CH3COA ya. Ka CH3COA misalnya 10 pangkat min 5. Kemudian di sini kita punya ARC 12, H1, O16 dan Na sama dengan 20. Ini gimana jawabnya? Ini pakai reaksi atau enggak? 8,2 gram CH3CONA dilarutkan sampai volumenya 100 ml. Tentukan pH larutan. Ini mah udah garam ditambah dengan air, betul nggak? Ini mah udah garam plus air, jadi nggak ada reaksi di dalamnya. Langsung saja berarti tentukan ya. Berarti kesimpulannya itu adalah hidrolisis. Efisi buffer ya. Berarti kan kuasa hubungan. Oke, di sini ada apa tuh? CH3CONA plus air ditambah dengan air, ini artinya hidrolisis.
apa kesimpulkan aja meskipun kita lagi bahas hidrolisis. Langsung saja berarti ini asam atau basa? CH3CONA. Siapa yang kuat? Sifat apa dia? Siapa yang kuat? CH3CO atau NaOH? Ya, sifatnya basa ya, NaOH. Oke, berarti OH- ya maksudnya. Jangan yang ini kan satu contoh doang asamnya. Basanya ya kalian aja simpulin sendiri ya. Dicik coba biar sama ya. OH- jadi gimana nih? Sama ya, KW, tapi di sininya Ka ya. Dikali N dikali konsentrasi garam. Gitu. OH-nya berapa berarti? Nilai KW itu adalah 10 pangkat negatif 14, Ka-nya adalah 10 pangkat 5 ini ya. Kemudian konsentrasi garam kata sama tadi adalah konsentrasi molaritas. Betul, ada gramnya. Jadi kalau ada gramnya pakai persamaannya ini, gram dibagi dengan ml dikali 1000 dibagi dengan ml. Jangan lupa ini ya rumus di saat sebelum belajar reaksi. Ini adalah molar ya. M besar ya. Konsentrasi kurung siku itu molar ya. Berarti OH-nya berapa? Oke, kali ini 10 pangkat min 9 ya. Gramnya 8,2, ini ml-nya kalau kita hitung 82. Itu dicicil angkanya kan dikali dengan 500. Berapa jadinya? 2 kali 10 pangkat min 8. Nah, saya dicik dua ya. Nah, apa diciknya? Biar angkanya enak. 2 dikali 10 pangkat min 5 gitu ya. Jadi gimana? Jadi akar ini 2 ya. habis Kak. 0,2 berarti kan jadi habis 10 ya. pangkat min 8 Kak. 10 pangkat min 8. ini masih ada di sini lah ya. Itu masih ada duanya. Itu ya? Ya. Jadi 10 pangkat min 10 benar. Hah? Ya. Oh ya kan diganti. Oke, ya. Ya, itu ya. Berapa jadinya? 10 pangkat min 5. 5. pH-nya berapa? pH-nya 5. pH-nya berapa langsung? 9. Paham sampai sini? Ini tanpa reaksi ya, karena udah garam masuk ke dalam. Paham? Oke, yang kedua, ini contoh satu ya. Ini simpel ya, maksudnya masih dalam bentuk simpel-simpelan ini. Contoh yang kedua ini adalah reaksi nih. Kita punya 100 ml di satu slide ya, nggak apa-apa lah ya. HF 0,2 molar ya, dicampur dengan 100 ml larutan KOH. Nah, KOH-nya BaOH ya, sorry, BaOH. BaOH kamu mah. BaOH 0,1 molar ya. Dia punya nilai Ka 10 pangkat min 5. Nanti kalau jelek angkanya direvisi lagi, enggak apa-apa. Berapa pH-nya? pH campuran. Tuh. Kalau gini gimana caranya? Kalau seperti ini mah tadi kan garam masuk ke air, reaksi asam dan basa. Nah, harus dicek dulu ini. Ini bisi penyangga, ya bisi juga hidrolisis. Tadi cara cepat ngeceknya gimana? Cara cepat ngeceknya adalah kali-kaliin volume dikali H-nya 1 dikali 0,2. Berapa jadinya itu? 20 momol. Kalau yang ini 100 kali OH-nya, ini 2 hilang. Nah. BaOH 2 kali dikali 2 dikali juga 0,1. Berapa jadinya? Sama nggak angkanya? Yang ini 20 milimol. Yang ini berapa yang ini kalau dikaliin? 20. Sama tuh angkanya. Berarti itu adalah suatu reaksi hidrolisis. Ya iya, kita lagi belajar hidrolisis ya. Nah, pH-nya gimana pH-nya? Ini ada space nggak sih ya? Dikit bisa nurunin. Ini ya. Ini kalau cari cara ngecek cepat ya. Kalau ingin cara resmi, ini di Y. Apa ini agak karena terbatas ya. Reaksi ini. Berarti kalau kita ingin bereaksi gini, HF ditambah dengan BaOH ya. BaOH 2 kali jadinya apa tuh? BaF2 ya, ingat karena ininya adalah apa sih? OH-nya 2 ya, plus H2. Oh, ini agak nyeng dikit. Nah, mula-mulanya berapa ini mula-mulanya?
mulanya di sini adalah 100 dikali 0,2, ini 100 dikali 0,1. Mula-mulanya berapa berarti di sini? 20, di sini 10, ini nggak ada. Reaksinya berapa? Nah, mana yang habis? Belum? BAOH 2 kali. Dua-duanya juga habis ini. Kenapa coba? Karena ini harus disetarakan dulu. Ini F-nya 2 ya. Maka di sini 2. Nah, Oh iya. wajib setara. Wajib setara 2. Karena sama-sama 2, maka ini habis dulunya. Ini 10, ini 20. Kok bisa sih cari tahu habis yang gimana, yang enggak yang mana? Bagi koefisiennya ya. Jadi si mula-mula bagi koefisien. 20 dibagi 2, 10. Yang ini 10 bagi 1. 10 bagi 1 berapa? 10 juga. Oh, sama. Oh, berarti habis dua-duanya gitu. Dan di sini nanti di UAS kan kita nggak tahu ini soalnya apa hidrolisis atau bukan kan, caranya gitu. Jadi 10 di sini 20 ya. Jadi gimana? Siapa yang sisa? Hanya ada garam dan hanya ada air ya. Ini cara beneran. Kalau ini barusan cara singkat dikali-kaliin antara volume H-nya dan molarnya. Volume OH-nya dan molarnya. Kalau angkanya sama, berarti itu hidrolisis. Oke. Nah, H+-nya gimana? OH-nya gimana? Ini asam atau basa? Siapa yang kuat di sini? Bau, ya, berarti basa dia. OH- sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 per K-nya 10 pangkat min 5. Nah, di sininya jangan pakai ini lagi. Ya, tapi pakai apa? Molarnya adalah mol per volume. V-nya sudah V total. Kenapa V total? Karena sudah bercampur kedua zat tersebut. V total. Jadinya gimana? OH- sami sareng akar dari 10 pangkat min 9. Molnya berapa? Nih, yang ini ya. Tapi ingat ini pakai apa katanya dia? Pakai N ya, di sini ada N nih. Ada N dikali N-nya 2, nih 2. Ya, suka lupa nih 2-nya nih. Nomor 2, ini BAF 2 yang lemahnya ada 2 si F dikaliin 10 dibagi volume totalnya adalah 200 ml. Ya. Berapa tuh? Baca ya. Berapa nih? Sama ya, 10 pangkat 5 ya. pH-nya 5, pH-nya 9. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini ada cara cepat tapi nanti diajarin. Nanti saja. Halo? Bisa? Saman? Givari? Marsha? Akmal? Ibram? Ale? Kalau bisa, coba kerjain latihan ini hidrolisis ya. Tadi contohnya udah, reaksi sudah, jenis garam sudah, reaksi yang asam doang sudah, reaksi yang apa sih namanya? Reaksi asam basa sudah. So, sekarang kita kirim soal bentar ya. Oke. Kamu nanya Kak, kalau itu molnya diambil dari sisa BAF2. Iya, kan mol garam ya. Yang F2 10. Kan garamnya doang yang kita lihat. Itu gitu. Cara cepatnya gini ya. Ini kan tadi reaksi ya. Kalau cara cepat ini untuk perhitungan apakah dia hidrolisis atau penyangga udah kan dikali-kaliin. Cara cepatnya gini nih. Kalau dia asam atau H+ atau basa, cara cepatnya gini. H+ sama dengan akar Kb dibagi dengan Kb ya dikali dengan hasil kali. Hasil kali dibagi dengan V. Oh, bayang maksudnya? Ini apa? Rumus ini rumus cepat. Kalau kalian diminta ada soal PG,
Kita nggak tahu itu hidrolisis atau penyangga, kali-kaliin dulu, kali-kaliin ya, kali-kaliin. Kaliinnya pakai H dan OH ya. Ingat, pakai OH dan H, jangan hanya volume sama molarnya doang. Pakai H dan pakai OH. Ternyata angkanya sama. Oh, berarti hidrolisis. Masukin di sini rumusnya. KW dibagi KB, dikali hasil kali. Hasil kalinya berapa sih? 20 kan? Ya mau mana aja juga boleh, bebas. Jadi 20, jadi 20. Masukin di sini 20, totalnya berapa? 200. Sama nggak? Sama nggak? Sama Kak. Sama ya, 20, 200. Tapi ngaliinnya pakai H dan pakai OH ya. Itu kalau soalnya PG dan tidak membutuhkan cara ya. Ini berlaku buat UTBK, buat US ya, pakainya ini. Tapi kalau sudah paham ini, jadi nggak boleh nggak paham. Ini cara cepat menghindari reaksi salah. Kan tadi nggak disetarain, major salah, udah capek-capek salah. Udah kali-kaliin aja. Kalau hasilnya sama, itu adalah hidrolisis. Masukin ke sini. Ya. Cepatnya. Tapi kalau ngajarin biar paham dulu, dia juga ujuk-ujukan itu. Oke, itu terakhir. So, sekarang ada soal bebas pakai yang mana ya. Coba kerjain itu soal di situ di dalam grup lain. Grup lain di situ ada soal tentang hidrolisis dan penyangga ya. Coba nomor 1. Ini gimana tulisnya? Di chat aja ya. Di chat Zoom ya. Kerjakan. Nomor 1. Kalau buffer nggak ada cara cepatnya Kak? Ada nanti tapi ya kan kita lagi hidrolisis dulu ya. Tapi dia jadinya cara konsep dulu ya, nggak ujung-ujung cara cepat ya. Nanti tenang saja. 3, 4, dan 5 yaitu modal teori ya, nanti 4, 5. Kemudian 9, 11, 9, 11, dan itu ya, 11, 9, dan 16. Dan 1, 2, 3, 4, 5 mah teorinya doang ya. Tinggal pilihin aja tuh. Tentuin mana yang asam, mana yang basah ya, garam-garaman. Kalau 11, 9, dan 16 seperti itu. Untuk cobain ya, 10 menit. Bisa lah. Oke. Silahkan kerjakan ya. Kirimin loh jawabannya. Kalian udah dipotret ya? Belum, sekarang potret. Sekarang. Potret kan? Oh, yang bawahnya belum. Sok, cobian ya. Tapi yang hasil kali dan bagi total ini hanya berlaku kalau asam dan basa ya. Kalau yang garam masuk ke air yang kayak gini mah nggak bisa ya, dan nggak ada hasil kalinya. Cobian. Mangga cobian, kamu ke toilet bentar ya. Bentar ya. Bentar.
Kak, mau nanya. Masih nggak, Kak? Mau nanya, Kak. Nomor 4. Itu emang 1, 2, 3, 4. Oh iya itu tipe UTBK zaman dulu ya. UTBK zaman dulu teh kalau satu dicatin aja men. Oke. Maksudnya 3, 3, 4 di checklist aja punya si soal ini. Jelas 9, 15. Mau dibahas? Tapi satu ya, maksudnya nggak semua, paling yang teorinya nanti kalian yang itunya di bidang perhitungannya ya. Perhitungannya kita bahas satu, sisanya kalian yang hitungnya. Nih, kita bahas ya. Oke. Nomor 1, garam di bawah ini dilarutkan dalam air akan mengalami hidrolisis kecuali pertanyaannya. Berarti tidak terhidrolisis ya pertanyaannya. Yang mana ini? Aluminium sulfida. Ada yang tahu senyawanya apakah itu aluminium sulfida? Aluminium sulfida itu Al2S. Al2S3. Ya. Kalium fluorida. Apa itu? Kalium fluorida itu KF. Amonium asetat. NH4, CH3, COO, atau dibalikin ya, CH3, CONH4. Gitu. Natrium nitrit, NaNO2, ya. Kalsium sulfat, CaS4. Mana yang tidak terhidrolisis? Yang mana? Kalsium sulfat. Kenapa? Dua-duanya kuat ya. Aluminium sulfida itu total ini hidrolisisnya ya. Dia berhidrolisis total, dua-duanya lemah. Kalium fluorida itu bersifat apa dia? Yang kuatnya adalah K, basah. Amonium asetat itu juga terhidrolisis total. Natrium nitrit terhidrolisis parsial, sifatnya basah karena Na-nya yang kuat. Itu ya, kalau kalsium sulfat itu netral. Oke, 2. Lakmus merah menjadi biru. Oh, berarti dia nanya yang basah. Cari yang basahnya yang kuat yang mana? NaBr? Jawabannya apa? NaBr? Ini netral. Kuat-kuat. CaCl2? Kuat-kuat. Ki? Kuat-kuat ya. Ki itu dari
KOH dan HI ya. Warna biru itunya I netral. NH4Cl ini bersifat asam ya, karena Cl-nya yang kuat. Nah, ini yang basa ya, CH3COON. Paham? Lanjut. Ya, ini teori-teori ya. pH-nya kurang dari 7. Berarti apa tuh? Asam. Asam ya. Nah, pakai nama lagi nih, amonium nitrat. NH4 NO3. Oh, ini jawabannya. Ya. Natrium sulfat. Na2 SO4. Ini mah netral. Dua-duanya kuat. Natrium asetat. Apa natrium asetat ya? CH3CONA ya. Ya. Ini adalah basa. Gitu. Kalium karbonat. Itu K2CO3 ya. Jadi sifatnya apa dia? Basa, karena K-nya yang kuat ya, KOH. Nempel karena. Nah, gitu loh. Barium klorida. Kecil ini ya, BaCl2. Sifatnya oke, amonium nitrat ya, asamnya. Hidrolisis sempurna. Oh, berarti total ini ya, sempurna teh. Sempurna itu total ya. Hidrolisis sempurna itu total, artinya lemah dan lemah. Mana tuh? Nih, NH4Cn dan CH3COO-NH4 ya. Kalau yang B, yang nomor 2 ini apa sifatnya dia? Sifatnya yang kuatnya adalah NO3 ya, sifatnya asam. Kalau yang ini sifatnya K, sifatnya basa. Paham sampai sini nggak? Ini masih contoh-contoh soal ya. Kadang-kadang pakai nama kan tadi ya, harus tahu namanya. Nah, bersifat basa nomor 5. Campuran ekivalen larutan yang mana tuh? Ekivalen teh sama ya. Ekivalen teh apa tadinya katanya? Ini teh mol CH+ sama dengan mol OH- atau pas kita ngali-ngaliin sama nilainya. Mana sok? Kalau HCl ditambah dengan NaOH itu netral nantinya dia garamnya. HCl dengan NH3 siapa yang kuat? HCl yang kuat, dia asam. CH3COO NH3 itu total ya, kita nggak tahu nilai pH-nya. pH tergantung apa nanti dia? pH tergantung Ka atau Kb ya. Oh, tadi belum yang total, belum bisa belum ya. D, nah ini yang sifatnya basa ya. Karena NaOH-nya bersifat basa. Kalau yang ini sifatnya adalah asam yang E. Gitu. Sok, ada yang mau bertanya nggak? Kalau enggak, kita bahas nomor 9. Nanti kalian sisanya kerjain ya. Nomor 9 katanya pH larutan CH3CO2 kali CH 0,02 molar dengan Ka sekian adalah ini asam basa atau garam doang yang masuk ke dalam air ini. Nah, garam doang. Oh, udah langsung masukin. Siapa yang kuat ini? Ini yang kuatnya adalah si Ca-nya, yaitu bersifat basa. Berarti OH- sama dengan akar dari berapa nilainya? 10 pangkat min 14 per Ka-nya. 2 dikali 10 pangkat min 5. Molarnya pakai yang mana? Udah ada molarnya, itu mah enak. 0,025. Nah, hati-hati ini N-nya sama dengan berapa dia? Dimerahin. Nah, dimerahin. N sama dengan 2 ya. Pakai 2 ini ya. Di sininya kali 2 dulu. 2 dikali dengan molarnya yang udah ada molarnya, ini mah enak. 0,025. Berarti berapa tuh? 25 dikali 10 pangkat min, ini akar ya. 9. Terus? Berapa? Berapa? 12. 5 dikali 10 pangkat min 6. Berarti pOH-nya berapa? pH-nya 6 min log 5. pH-nya berapa? 8 plus 2. Oke, tuh ya, sisanya kalian kerjakan. Ini 11, 16, dan yang lainnya. So, kalau mau bertanya di luar jam tentang soal-soal yang udah diberikan barusan, kalian kerjain mandiri ya. Biar bisa ketahuan nanti, oh udah mengerti, oh masih kurang di sini. Nggak apa-apa, udah belajar, nanya aja kalau nggak ngerti. Alright, ini kelas berapa ya? 11 cek. Ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup?
Penyangganya tetap dulu ya, baru dicek aja barunya biar penyangganya. Oke, nanti penyangganya ya. Jadi hidrolisis kesimpulannya garam dan air. Bisa garam masuk ke air langsung, bisa, tapi harus syaratnya habis dua-duanya. Itu adalah hidrolisis. Hidrolisis sifatnya ditentukan oleh yang kuat. Kalau asamnya kuat berarti asam, kalau basanya kuat berarti basa. Tapi reaksi hidrolisis itu terjadi antara ion yang lemahnya dengan air. Ya. Gitu. Kalau lemahnya satu ya berarti dia parsial atau sebagian. Kalau dua-duanya lemah berarti total atau sempurna. pH-nya sudah ya, nanti pekan depan kita ke penyangga ya, dan kalau keburu campurannya ya. Oke, terima kasih banyak semuanya, semoga sehat selalu dan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillah, jumpa lagi di pekan depan, kayaknya kemungkinan masih sama ya jawabannya, karena kita ada simulasi kelas 12 perubahan jadwal ya. Oke, terima kasih banyak, sehat selalu, kalian langsung biologi ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Assalamualaikum. Salam.